Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua. Bertemu kembali dengan saya, Hari Chandra, di channel tercinta Anda, ASM Mind Center. Motivasi adalah hasrat atau dorongan yang timbul pada seseorang secara sadar maupun tidak sadar untuk menentukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ada dua tipe motivasi, yaitu motivasi eksternal, di mana kita termotivasi karena hal-hal di luar diri kita. Misalnya, seseorang ikut perlombaan dan ingin mendapatkan hadiah atau piala. Hal tersebut masuk dalam motivasi eksternal. Kedua, misalnya kita harus belajar lagi, atau yang sebelumnya kita S1, kita harus S2 karena diwajibkan oleh kantor agar kita bisa naik jabatan, sehingga kita mau tidak mau kita mengambil S2 sebagai motivasi belajar, sebagai motivasi kita untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan kita. Dan kemudian apalagi motivasi dari luar, melihat kesuksesan orang lain. Misalnya contohnya kita melihat kesuksesan seorang figur artis Raffi Ahmad dalam berbisnis, dan kita ingin meniru cara Raffi Ahmad melakukan bisnis. Hal tersebut bisa juga menjadi motivasi yang bersifat eksternal. Atau seseorang anak belajar karena takut dimarahi oleh orang tuanya karena tidak belajar. Hal tersebut juga masuk dalam motivasi secara eksternal. Tipe motivasi yang kedua adalah motivasi internal, di mana motivasi ini timbul karena dorongan dari dalam diri kita sendiri. Misalnya motivasi kita untuk sehat. Motivasi kita untuk sehat, di mana kita memiliki motivasi untuk merubah pola makan kita atau pola aktivitas kita dengan olahraga, dan benar-benar berdasarkan motivasi dalam diri kita. Hal tersebut masuk dalam motivasi internal. Dan kemudian ketika kita bekerja dan kita ingin mencapai karir yang bagus, tentunya gaji juga yang bagus, hal tersebut termasuk dalam motivasi internal. Jadi benar-benar kita yang ingin, bukan berdasarkan dorongan atau inspirasi dari orang lain. Pertanyaannya, di antara dua tipe ini, mana tipe motivasi yang paling baik? Tentunya motivasi yang baik dan kuat akan berasal dari motivasi diri sendiri. Dalam hal ini motivasi internal. Ada dua hal yang membuat seseorang termotivasi. Satu adalah mengejar kebahagiaan atau pleasure. Dua, menghindari kesengsaraan atau pain. Jadi dua hal ini yang mempengaruhi motivasi seseorang, yaitu mengejar kebahagiaan atau pleasure. Kedua, menghindari kesengsaraan. Jadi contohnya seperti ini. Seseorang bekerja, dia menginginkan gaji besar, karir bagus, sehingga bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Bisa membeli apa-apa yang dia inginkan untuk kebahagiaan rumah tangganya. Jadi motivasinya adalah mencari kekayaan yang akhirnya bisa memenuhi kebutuhan dari rumah tangganya. Ada juga orang yang termotivasi karena kesengsaraan. Dia pernah mengalami keluarganya miskin. Misalnya seseorang yang terlahir dalam keluarga yang miskin, dia termotivasi untuk bekerja, untuk menghasilkan uang, karena dia tidak mau hidupnya miskin dan tidak mau anak-anak atau keluarganya hidup dalam kemiskinan. Jadi hal tersebut yang menentukan motivasi seorang. Bisa mengejar kebahagiaan, bisa menghindari kesengsaraan. Konteksnya sama. Atau seseorang atau anak-anak belajar. Belajar, kenapa dia ingin belajar? Termotivasi karena melihat temannya sukses atau keluarganya sukses. Sehingga ketika dia bisa sukses, dia bisa membeli apapun dan dia merasa bangga dan dianggap oleh orang-orang atau teman-teman di sekitarnya. Nah, tersebut motivasi mengejar dari kebahagiaan. Sedangkan seseorang anak bisa juga belajar karena dia tidak mau, dalam tanda kutip, sama dengan bapaknya,
atau dia ingin lebih pintar dari bapaknya, karena bapaknya mungkin lulusan hanya SD dan dia ingin mencapai kuliah atau S1, S2, atau S3 lebih tinggi dari bapaknya. Termotivasi, saya tidak ingin seperti bapaknya, sehingga pekerjaannya atau hidupnya lebih sulit. Jadi konteksnya sama, bisa seorang termotivasi belajar karena mengejar dari kesenangan, atau bisa dari menghindari kesengsaraan. Atau jika dikaitkan dengan pasangan hidup kita, seseorang mencari pasangan hidup termotivasi bisa dua hal. Mengejar kebahagiaan. Kenapa sih seorang mencari pasangan yang cantik atau ganteng gitu ya? Jadi mengejar kebahagiaan. Kalau pacar saya ganteng, saya merasa bangga, dianggap orang, pasangan kita dilihat orang, kita merasa, wah ternyata pasangan kita itu cantik, pasangan kita ganteng. Jadi ada suatu kebanggaan dari mengejar kebahagiaan. Atau yang kedua, motivasinya, kenapa dia ingin mencari pasangan yang cantik atau ganteng? Yaitu misalnya memperbaiki keturunan. Ya, memperbaiki keturunan. Misalnya kita sebagai seorang pria atau wanita, looking kita tidak begitu baik, kita ingin mencari pacar ganteng, atau ingin mencari pacar atau istri cantik, karena motivasi kita untuk memperbaiki keturunan. Jadi sah-sah saja kita, karena motivasi kita karena apa? Baik itu kita mengejar kebahagiaan atau menghindari kesengsaraan. Tinggal Anda yang pilih mana motivasi yang cocok untuk diri Anda sekalian. Sekarang, bagaimana caranya kita mampu memotivasi diri kita secara efektif? Ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Pertama adalah dengan melakukan self affirmation, atau memasukkan kata-kata motivasi dalam diri kita. Saat yang paling tepat dan paling pas adalah menjelang tidur malam hari. Jadi menjelang tidur malam hari, Anda bisa memasukkan motivasi. Misalnya motivasi, mulai besok dan seterusnya, saya akan olahraga jogging 30 menit setiap hari. Misalnya hal tersebut yang ingin Anda rubah, memotivasi Anda. Masukkan hal tersebut sebelum tidur di malam hari. Besok pagi dan seterusnya saya akan mulai jogging 30 menit. Masukkan hal tersebut secara berulang-ulang, motivasi tersebut. Ketika sudah berulang, tentunya akan menjadi permanen dalam pikiran bawah sadar kita dan merubah perilaku. Hal yang kedua, untuk memotivasi Anda bisa dengan melakukan merubah pose, high power pose. Seperti apa high power pose? Misalnya Anda sedang motivasi ingin melakukan sesuatu, misalnya Anda ingin belajar, kemudian malas. Anda bisa memotivasi diri dengan cara membuat pose. Badan tegap atau dikepalkan, Anda sambil tersenyum. Dan pikirkan hal-hal yang membuat Anda motivasi. Tahan selama 1 menit, kemudian Anda normalkan. Karena ketika Anda membuat suatu pose, high pose atau semangat, otomatis perasaan kita akan terbakar dan menjadi semangat. Jadi hal tersebut bisa memotivasi. Sambil lakukan pose high power, Anda berpikir tentang apa yang Anda ingin lakukan. Hal ketiga adalah kita bisa memotivasi diri kita dengan cara melihat kesuksesan orang lain. Misalnya orang yang telah sukses kita lihat dan kemudian kita tiru. Atau kita termotivasi ketika kita membaca buku atau belajar atau mengikuti seminar-seminar, baik secara online maupun offline. Anda bisa lakukan hal tersebut. Jadi motivasi yang bersifat eksternal. Baiklah, demikian materi saya pada hari ini. Silakan Anda memilih mana motivasi yang tepat buat Anda. Apakah internal, apakah eksternal, atau mengejar kebahagiaan, atau menghindari kesengsaraan, atau Anda memotivasi dengan 3 teknik tadi. Sebelum tidur, high pose, atau Anda bisa melihat orang lain atau memodeling orang lain. Tentunya jangan lupa Anda view, share,
komen, dan tentunya subscribe channel ASM Mind Center ini agar channel ini bisa berkembang, dan bisa terus berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.